Baiklah semuanya, di sini saya akan menjelaskan materi eksponen. Kali ini tentang sifat-sifat eksponen. Ini materi matematika kelas 10 SMA kurikulum Merdeka. Kita gunakan kurikulum Merdeka. Ini ya, sifat-sifat eksponen. Untuk materi yang sebelumnya tentang definisi eksponen ada di video yang lain. Kemudian nanti ada fungsi eksponen dan lain-lain ini ya. Ada fungsi eksponen, pertumbuhan eksponen dan lainnya. Ini ada di video saya yang lain. Oke, kita ngarah ke sifat-sifat eksponen. Ayo bereksplorasi. Ciri-cirinya dari kurikulum Merdeka gitu. Perhatikan tabel yang menunjukkan bentuk eksponen 2 pangkat N di bawah ini. Nah, bentuk eksponen 2 pangkat N. Hasil perpangkatannya ini. 2 pangkat 1, 2, 2 pangkat 2, 4, 2 pangkat 3, 8, 2 pangkat 4, 16, 2 pangkat 5, dan seterusnya ada 2 pangkat 10, 1024. Ini sudah saya bahas di sebelumnya ya. Kalau 2 pangkat 4 itu ya 2 kali 2 kali 2 kali 2 sampai 4 perkalian dari 2 sampai 4 kali. Ketemunya 16. 2 pangkat 5 juga 2 kali 2 kali 2 sampai ada 5 perkalian 2, 32 dan seterusnya. Nah, selanjutnya sekarang coba kalian amati bentuk eksponen di bawah ini. Selesaikan dan diskusikan dengan teman kelompokmu. Lah, ciri dari kurikulum Merdeka biasanya juga kerjakan itu secara kelompok ya. Jadi kalau di kelas itu pengerjaannya biasanya disusun menjadi kelompok-kelompok kecil, 4 atau 5 orang atau yang 3 orang gitu ya. Kerjakan bareng-bareng. Berdasarkan pengamatan di atas, apa yang dapat kalian simpulkan dari sifat-sifat eksponen tersebut? Nah, ini kita kerjakan dulu. Yang nomor 1, 2 pangkat 2 dikali 2 pangkat 3. Ini berarti 2 kali itu tambangnya titik ya. Kalau di SMA sudah di SMA ya, SMP sudah diajarkan lah. Kali itu titik, nggak silang lagi, tapi sudah berubah menjadi titik atau langsung nggak ada tandanya. Misalkan 2XY atau 2AB, ini maksudnya 2 kali A kali B. Ini maksudnya 2 kali X kali Y, sama seperti itu. 2 pangkat 2 itu menjadi 2 kali 2 pangkat 2 ya. 2 pangkat 3 itu ya 2 kali 2 kali 2, ada 3 ini. Ini ada 3, kemudian ini ada 2. Nah, 2 nya menjadi ada 1, 2, 3, 4, 5, menjadi 2 pangkat 5. Berarti ini itu kita bisa sedangkan menjadi 2 pangkat 5. Kebesaran ya 5 nya. 2 pangkat 5. Yang ini juga, yang nomor 2, 2 pangkat 5 ada 2 pangkat 2. Kalau kita bahaskan 2 pangkat 5 kali 2 pangkat 2 itu 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2, ini 5. Kemudian dikali lagi 2 kali 2. 2 nya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ada 7. Berarti menjadi 2 pangkat 7. Berarti ini menjadi sama dengan 2 pangkat 7. Nah, kemudian yang ini, nah, kira-kira sudah tahu polanya ya. 2 pangkat ini, 2 pangkat 2, 2 pangkat 3 menjadi 2 pangkat 5, 2 pangkat 5, 2 pangkat 2 jadi 2 pangkat 7. Nah, polanya, nah, pasti tahu ini menjadi 2 pangkat 10. Nah, ini menjadi 2 pangkat 10. Nah, tinggal ditambahkan saja. Nomor 4, 2 pangkat 8. Saya tulis di sini yang nomor 4. 2 pangkat 8 dibagi 6, yaitu baginya 6 pangkat 6. Nah, ini ya mestinya bukan 6 ya, mestinya 2. Ada kesalahan penyusunan ini. Seharusnya 2. Kenapa? Kalau 6 nanti polanya kita nggak bisa menemu pola yang nomor 2 ini. Nah, karena ini A pangkat M, lihat A pangkat M, A pangkat N sama-sama A. Artinya hurufnya sama, berarti angkanya seharusnya sama. Kalau beda nanti ya bisa saya kerjakan bisa, tapi kita ngarahnya ke seperti ini. Kalau bentuk seperti ini berarti seharusnya di sini itu 2. Kita ganti ya, ini 2 pangkat 6. Yang ini kita ganti 2 pangkat 3. Ini kita ganti 2 pangkat 4 gitu. Nah, kita ngacu ke pola, ke sifatnya nanti. Saya jelaskan sifatnya nanti. Yang ini berarti 2 pangkat 6. Nah,
Biar tahu 2 pangkat 8 itu 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 sampai ada 8 ya. Ini masih 6, 7, 8. Dibagi 2 pangkat 6 itu 2 kali 2 kali 2 2 kali 2 kali 2 sampai 6 kan. Nah ini kita bisa sederhanakan. Nah kan 1, 2 bagi 2 1, 2 bagi 2 1, 2 bagi 2 1, 2 bagi 2 1. Nah ini masih tersisa ini. Duanya ada 2 berarti menjadi 2 pangkat 2. Nah oke. Nomor 5 juga sama. Saya tulis di bawahnya sini nomor 5. 2 pangkat 10 dibagi 2 pangkat 6. Sekali lagi 6 nya itu saya ganti ya, biar kita nemukan polanya, rumusnya. 2 pangkat 10 berarti 2 nya 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, dibagi 2 nya ada 6. Berapa itu? 3 ya, bukan 6. 2 nya ada 3. Nah 2, 2, 2. Nih 2 nya. Nih 2 nya. Dari sini ya nomor 5 saya kok tadi nulis yang ini. Nah 2 nya ada 3. Berarti kita sederhanakan. Nah 1, 1. Ini 1. 2 nya masih ada. 1, 2. 2 nya masih ada, berkelihatan ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sehingga ini menjadi sama dengan 2 pangkat 7. Nah saya tulis di mana ini? Di sini ini tadi 2 pangkat 2, di sini menjadi 2 pangkat 7. Nah polanya bagaimana, tahu kan? Yang ini 2 ini itu dari 8 dikurangi 6. 7 ini dari 10 dikurangi 3 jadi 7. Berarti ini menjadi 2 pangkat 6 kurangi 4, 2 dari 6 ini dikurangi 4 ini. Nah jadi 2. Seperti itu. Oke. Polanya sudah kita ketahui, nomor 4, 5, sama 6. Kalau ada pangkat begitu kita kurangi. Kalau pangkat dibagi begitu kita kurangi. Kalau dikali itu pangkatnya kita tambah. Ini saya hapus dulu untuk mengerjakan yang nomor 7, 8, 9. Nah sekarang yang nomor 7, 2 pangkat 3 pangkat lagi 3. Berarti kalau menurut sifat perkalian berarti ini 2 pangkat 3 ada 3. 2 pangkat 3, 2 pangkat 3, 2 pangkat 3. Ini ada 3. 2 pangkat 3 nya itu pangkat 3. Nah 2 pangkat 3 sendiri itu 2 kali 2 kali 2. Yang ini 2 kali 2 kali 2, 2 kali 2 kali 2. Berarti 2 nya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 9. Jadi 2 nya ada 9. Berarti ini menjadi 2 pangkat 9. Nah ini 2 pangkat 9. Kemudian yang nomor 8, 2 pangkat 4 pangkat lagi 2. Berarti 2 pangkat 4 nya ada 2. 2 pangkat 4. Di sini juga 2 pangkat 4. Ada 2 begini. Nah 2 pangkat 4 sendiri itu 2 kali 2 kali 2 kali 2. Yang ini 2 kali 2 kali 2 kali 2. Nah kita hitung 2 nya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 berarti menjadi 2 pangkat 8. Nah berarti di sini kita tulis sama dengan 2 pangkat 8. Nah berarti yang bawahnya 2 pangkat 2 pangkat 5, 2 pangkat 10. Kok tahu 10? Nah dari polanya. Nah polanya ini pangkat 3 pangkat 3 lagi. 3 nya sama 3 dikalikan menjadi 9. 4 sama 2 dikalikan menjadi 8. 2 sama 5 dikalikan menjadi 10. Itu adalah polanya. Nah sekarang kita simpulkan di sini. Nah saya hapus dulu ini. Nah kalau ada A pangkat M dikali A pangkat N sama menjadi A pangkat M ditambah N. Sekarang sini A pangkat, kalau dibagi ya M nya dikurangi N. Nomor 4 sampai 6 tadi agak saya ke ataskan dulu aja ya biar kelihatan polanya. Nah ya. Kemudian yang ini A pangkat M dikalikan N.
nomor 7 sampai 9 ini tadi. Nomor 7 sampai 9, nomor 4, 5, 6, yang ini nomor 1, 2, 3. Nah, oke, sekarang kita lanjutkan ke bawahnya, saya geser. Itu merupakan sifat-sifat yang berlaku pada eksponen. Berikut sifat-sifat eksponen yang perlu kalian ketahui. Kalian sudah membuktikan sifat 1, 2, sama 3 ini tadi. A pangkat M dikali A pangkat N sama dengan A pangkat M tambah N. Sudah terbukti. Kalau di videonya agak mundurkan tadi, kita hitung itu menjadi penjumlahan, pangkatnya menjadi ditambahkan. Ya, kalau yang dibagi ini A pangkat M dibagi A pangkat N, itu pangkatnya dikurangi. A pangkat M dikurangi N. Syaratnya agak boleh 0 loh eksponen itu ya, karena 0 nanti kalau pangkat 0 nanti atau pangkat negatif itu tidak terdefinisi. Makanya ini ada syaratnya. A tidak 0, Mn bilangan bulat. A pangkat M pangkatkan lagi N itu menjadi A pangkat M kali N. Sudah tadi itu. Nah, ini sekarang yang belum ini A pangkat A kali B pangkat M sama dengan A pangkat M dikali B pangkat M, AB dan seterusnya ini ya. A per B hampir sama kayak nomor 4. Kalau A per B pangkat M jadi A pangkat M per B pangkat M. Nah, kalau misalkan pengen buktinya yang nomor 4 ini, sifat nomor 4, misalkan 2 kali 3 gini ya, pangkat 4 itu berarti kan 2 kali 3, 2 kali 3, 2 kali 3, 2 kali 3. Ini kurang tutup. Nah, ini pangkat 4 berarti 2 kali 3 nya ada 4. Kalau kita buka kurungnya menjadi 2 kali 3, 2 kali 3, 2 kali 3, 2 kali 3. Nah, 2 nya kita hitung ada 1, 2, 3, 4. 2 nya ada 4, 3 nya ada 1, 2, 3, 4. Berarti ini menjadi 2 pangkat 4, 3 pangkat 4. Nah, makanya berubah menjadi ini. Nah, 2 pangkat 4, 3 pangkat 4 dikali. Berarti A pangkat M, B pangkat N. Pangkat bukan N ya, salah ini juga. Nah, bukunya ini kurang pas. Nah, M. Nah, begini. A pangkat M dikali B pangkat M. Pangkatnya sama, bukan N. Nah, ya sama kayak yang nomor 5 juga. Nomor 5 itu caranya sama ya. Misalkan 2 per 3 tinggal gini ya, pangkat 3 gitu. Berarti 2 per 3, 2 per 3, 2 per 3, ada 3. Berarti kalau kita buka kurungnya, 2 nya di atas ada 3 begini, 3 nya di bawah ada 3 juga, dikalikan. Berarti 2 pangkat 3 per 3 pangkat 3. Nah, ini kalau ini 2 pangkat M, 3 pangkat M, sama kayak gitu. Tapi M nya itu di contoh itu tak tulis 3. Nah, sama nih. Nah, kemudian kalau yang A pangkat M per N dikalikan A pangkat P per N, sama ya. Kalau sama gini ya, ini mengacu sama hasilnya sifat nomor 1. Kalau dikalikan bilangan pokoknya A nya itu sama, ya tinggal ditambahkan M per N ditambah P per N jadi M plus P per N. Sama ini, yang ini M per N, ini P per Q, sama ya. Jadi M per N ditambah P plus Q. Itu penjabaran dari sifat nomor 1 aja. Nih, kalau bilangan pokoknya sama kok dikalikan, maka pangkatnya ditambahkan. Ini bentuk pecahan gitu, ditambahkan M per N ditambah P per Q, sama saja. Nah, itu sifat-sifatnya yang sampai nomor 7. Nah, bagaimana kalian buktikan sifat 4 dan 5? Sudah ini ya, tadi sudah saya jelaskan sifat nomor 4 sama nomor 5. Nah, berarti kan contoh berikut. Ada contoh gitu. Sedangkan bentuk eksponen 2 pangkat 5 dikali 2 pangkat 3 dibagi 2 pangkat 2. Nah, yang atas ditambahkan karena dikalikan ya 2 pangkat 5 tambah 3. Jadinya 2 pangkat 8 dibagi 2 pangkat 2. Kemudian 2 pangkat 8 kurangi 2, 2 pangkat 6. Lah, ini cara penyelesaiannya. Cara penyederhanaan dari bentuk ini menjadi 2 pangkat 6. Nah, sekarang contoh nomor 2. Nah, sekarang bukan angka tapi X, sama saja ya. X pangkat 1/3 pangkat lagi 2 dikalikan X pangkat berapa ini? 4/3.
Nah, ini menjadi X pangkat 2 per 3. Ini alternatif penyelesaian, maksudnya cara menyelesaikannya tidak harus seperti ini gitu maksudnya. Berarti ada cara yang lain, misalkan ini dijabarkan tidak dikalikan tapi X pangkat sepertiga dikali X pangkat sepertiga. Artinya kalian boleh menggunakan cara yang tidak harus sama seperti ini. Kalau langkah kalian benar, nanti hasilnya juga pasti sama. Ingat ya, kalau langkahnya benar, cara yang kalian gunakan itu dasarnya juga benar, pasti nanti hasilnya sama saja. Yang ini menjadi X pangkat sepertiga kali 2, menjadi 2 per 3 ini. Kemudian yang sini tetap X pangkat 4 per 3. Nah, karena dikalikan, maka karena bilangan pokoknya juga sama ya, X ini sama, maka pangkatnya ditambah. X pangkat 2 per 3 ditambah 4 per 3. 2 per 3 ditambah 4 per 3 itu 6 per 3. Nah, 6 per 3 itu 2. Jadi X pangkat 2. Bentuk sederhana adalah X pangkat 2. Buktikan sifat eksponen nomor 6 dan 7. 6 sama 7 apa ya? Oh, itu sama saja itu ya, nggak usah dibuktikan juga nggak apa-apa. Maksudnya itu sama pengembangannya juga nomor 1. Nah, kalau sederhananya begini, kalau misalkan kita nyoba contohnya, misalkan 3 pangkat 1/4 gini ya, dikalikan 3 pangkat 3/4. Nah, misalkan gini sama. Jadi 3 pangkat 1/4 ditambah 3/4. 3 pangkat 4/4 sama dengan 3 pangkat 1 sama dengan 3. Jamak 1 itu 3. Nah, caranya buktinya begitu, tapi nggak usah ditulis rinci juga nggak apa-apa. Nomor 7 cara mikirnya juga sama, cuma pernya itu beda gitu aja. Yang ininya beda. Misalkan ini 4, ini 5, ini 4, ini 2 dan seterusnya, itu cuma begitu aja caranya. Oke, lanjut berikutnya. Nah, kita latihan nomor 2. Kita kerjakan yang nomor 2. Tentukan nilai P sedemikian sehingga persamaan berikut ini tepat. P-nya berapa gitu ya. Saya tulis di sini yang A, 2A gitu ya. 3 pangkat 4 pangkat lagi 2 sama dengan 3 pangkat P. Nah, ini berarti 3 pangkat. Kalau pangkat dipangkatkan lagi, pangkatnya dikalikan. 4 kali 2, 8. Oh, ini bukan, salah saya, ini bukan 4 tapi P. Nah, ini 3 pangkat P. 3 pangkat 8 sama dengan 3 pangkat P, berarti P nya sama dengan 8. Nah, kan 3 pangkat 8, ini ya, 3 pangkat 8 sama dengan 3 pangkat berapa? Oh, P nya berapanya ini berarti 8. Nah, sama. Kemudian yang B pangkat P dikali B pangkat 5 sama dengan B pangkat 9. Berarti yang ini ditambahkan kan, B pangkat P plus 5 sama dengan B pangkat 9. Nah, sudah B nya sudah sama, berarti P ditambah 5 itu sama dengan 9. Berarti P sama dengan 9 dikurangi 5. Ini materi SMP ya, aljabar. 9 kurangi 5 itu 4. Nah, jawabannya P nya adalah 4. Sedangkan yang C ini 3pi pangkat P itu menjadi 3 pangkat P. Sifat yang tadi itu dipecah, kalau nggak salah nomor 5 kayaknya. Yang ini pi pangkat P sama dengan 27 pi pangkat 3. Nah, 27 sendiri itu bisa kita rubah menjadi 3 pangkat 3. Yang ini pi pangkat 3. Sama kan, ini 3 pangkat P, pi pangkat P. Berarti P nya berapa? P sama dengan 3 pangkat kelihatan ya, 3 pangkat P, pi pangkat P, 3 pangkat 3, pi pangkat 3. Berarti P nya sama dengan 3. Nah, itu caranya. Sekarang kita menyederhanakan yang nomor ini berikutnya, yang nomor 3A. Kalau kita sederhanakan, ini bisa, caranya alternatifnya tidak harus sama dengan cara saya ya. Jadi misalkan saya sederhanakan menjadi 2 pangkat 4 dikurangi 3 dulu, dari pangkat ini dikurangi ini ya, karena jadi satu paket ini. Kemudian dikalikan 3 pangkat 6 dikurangi 2. Dari mana? Dari sini, 6 kurangi 2. Baru nanti dipangkatkan 3. Sekali lagi, caranya tidak harus sama dengan saya. Ini menjadi 2 pangkat 4 kurangi 3, 2 pangkat 1.
Yang ini 3 pangkat 6 kurangi 2 itu 3 pangkat 4. Pangkat lagi 3. Nah ini berarti kita jadi 2 pangkat 1 kali 3, 2 pangkat 3, kemudian 3 pangkat 12. Dari mana 12? Dari sini ya, 2 pangkat 1, pangkat 3, berarti kita kalikan pangkatnya 1 kali 3 menjadi ini. 3 pangkat 4, pangkat lagi 3 menjadi 3 pangkat 12. Dikalikan pangkatnya. Oke, nah soal belum terakhir ya. Ada lagi yang nomor berikutnya ini. Nah, kalau seperti ini, kalau nggak ada pangkatnya ini ya, nggak ada pangkatnya, langsung dibuka kurungnya juga boleh. Nah, langsung 3U pangkat 3 V pangkat 5 kali 9, ini kali ya, titik, kali 9 U pangkat 4 V. Kalau seperti ini bagaimana? Angka kali angka, huruf yang sama kalikan huruf yang sama. Angka kali angka, 3 sama 9 kita kalikan menjadi berapa? 3 kali 9 27. Kemudian huruf U pangkat 3, hapus. U pangkat 3, U pangkat 4, jadinya 3 ditambah 4, U-nya pangkat 7 di sini menjadi U pangkat 7. V-nya V pangkat 5, satunya V-nya pangkat, nggak ada angkanya berarti pangkat 1. Nah, berarti dari satunya kok kayak gini. 1. 5 ditambah 1, V-nya berarti pangkat 6. Lah, sudah selesai. 27U pangkat 7, V-nya pangkat 6. Oke. Nah, yang terakhir seperti ini. Nah, caranya tidak harus sama dengan saya. Saya operasikan yang di dalam dulu misalkan. Menjadi 5-nya di bawah ya. Berarti kalau nggak ada angkanya di sini, nggak ada angkanya gini, berarti ini 1. Kalau nggak ada angkanya berarti dia 1 kali n gitu ya. Berarti di sini kalau saya pecah menjadi 1/5. Kemudian n-nya pangkat min 1 dikurangi min 6. Sedangkan r-nya pangkat 4 dikurangi 4. Pangkat lagi 2. Nah gini, menjadi 1/5 tetap. Kemudian n pangkat, ini tulisannya jelek ya, ini dia min 1 dikurangi min 6, di pangkat gitu ya. Nah saya kesini berarti ini n pangkat min 1 min 6. Nah saya tulis di sini ya, min 1 min 6 itu sama dengan min 1 plus 6. Ini materi bilangan bulat SMP, seharusnya sudah paham ini. Min 1 plus 6 itu 5. Berarti ini n pangkat 5. Setelah itu R-nya pangkat 0. 4 kurangi 4 itu 0, baru pangkat 2. Nah, R pangkat 0 itu 1. Bilangan pangkat 0 itu hasilnya 1. Berapapun bilangannya itu 1. Dan sudah dibatasi di sini bahwa n-nya itu enggak 0, R-nya juga enggak 0. Berarti kalau begitu R pangkat 0 ini 1. Jadi berubah menjadi 1/5 pangkat 2 dikalikan n pangkat 10. 10 gini ya. Oh jelek. Nah 10 begini. Kemudian R-nya 1. Nah tambahan sedikit. Nah kemudian sama dengan 1/5 pangkat 2 itu 1/25. Dari mana? 1 pangkat 2, nah, biar kelihatan, 1 pangkat 2, 1 kali 1 maksudnya gitu ya. 1 pangkat 2 itu bukan 1 kali 2, tapi satunya kali 1 sebanyak 2 kali. Sama kayak 1 pangkat 6 misalkan, satunya sebanyak 6. 1 kali 1 kali 1 kali 1 itu adalah 1 pangkat 6. 1 pangkat 2 juga 1 kali 1. Kemudian yang ini 5 pangkat 2, 5 kali 5, tapi di bawah menjadi 25. N-nya tetap pangkat 10. Satunya ditulis boleh, enggak ditulis boleh. Jadi kalau di sederhanakan menjadi n pangkat 10/25. Kenapa? Karena 1 kali n pangkat 10 itu adalah n pangkat 10. Nah caranya seperti ini. Nah demikian cara penjelasan tentang sifat-sifat eksponen. Jika ada pertanyaan, silakan dituliskan di kolom komentar. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Untuk video yang ini, tentang ini ada di video yang lain tentang fungsi eksponen,
pertumbuhan eksponen, peluruan eksponen, bentuk akar, kemudian latihan soal khusus eksponen saya buatkan di video yang lain. Terima kasih. Jika ada yang mau ditanyakan, silahkan dituliskan di kolom komentar. Semoga bermanfaat. Amin.